Kita lanjut lagi supaya segera mendapat hasil akhir dari kapasitas kalor. Ini adalah energi yang sudah kita dapat. Kemudian ini harus kita selesaikan integral. Bagian ini adalah bagian yang harus kita selesaikan dahulu. Dan kita belum tulis batas integral. Oke. Batas integral kita untuk fonon teorinya adalah hipotesisnya bahwa dalam fonon getaran atom di dalam kristal itu memiliki frekuensi, boleh memiliki frekuensi dari 0 sampai frekuensi maksimal. Jadi frekuensi maksimal getaran fonon di dalam kristal itu tidak tak berhingga, tetapi ada satu batas tertentu. Untuk fonon, frekuensi getaran itu hanya berada pada 0 sampai dengan frekuensi maksimal. Beda dengan gelombang elektromagnetik seperti yang kita bahas pada video yang sebelumnya bahwa frekuensi maksimal gelombang elektromagnetik adalah tak berhingga. Tapi fonon di dalam kristal ada batas maksimum frekuensi getaran yang bergantung kepada jenis material. Jadi material yang berbeda punya maksimum frekuensi berbeda dengan material lain, tapi semuanya ada maksimalnya. Tidak ada frekuensi getaran yang lebih tinggi dari frekuensi tersebut. Nah, itu hipotesis, nama hipotesis DBY mengatakan bahwa ada batas maksimal frekuensi getaran atom di dalam dalam kristal, sehingga di atas itu tidak ada lagi atom yang bergetar dengan frekuensi di atas itu. Nah, kita sudah definisikan sebelumnya bahwa H omega dibagi KT sama dengan X. Dengan demikian, karena frekuensi ini ada maksimal, maka ada H omega maksimal dibagi KT sama dengan X maksimal. Nah, integral ini itu harus berlaku dari 0 sampai dengan X maksimal, di mana X maksimal itu adalah fungsi suhu. Nah, ini ada yang kita tulis. Nah, kita definisikan bahwa H omega M dibagi K itu sebagai TD. Nah, TD ini yang dinamakan dengan suhu dBY. Jadi batas maksimal H maksimal X maksimal ini sehingga bisa kita tulis M maksimal itu adalah T dBY dibagi T. Akibatnya integral kita, saya tulis lagi di atas ini, integral yang digunakan untuk mencari energi itu menjadi energi ascending sama dengan 4 pi kuadrat V dibagi H pangkat 4 V G pangkat 3. Ini adalah Boltzmann pangkat 4 T pangkat 4 integral dari 0 sampai T dBY dibagi T X pangkat 3 eksponen X min 1 dx. Nah, tampak di sini bahwa integral ini bergantung pada suhu. Jadi energi itu bergantung pangkat 4 suhu, sebenarnya pangkat 4 suhu, dan ada faktor suhu lagi di sini yang tidak bisa dihitung secara analitik. Integral susah tidak bisa kita selesaikan secara analitik. Kita bisa hitung dengan melakukan integral secara numerik dengan memasukkan berbagai nilai batas atas. Oke, jadi kita berhenti sampai di sini saja dulu. Nanti akan kita lakukan aproksimasi bagaimana kalau suhu sangat tinggi dan suhu sangat rendah. Kita sampai di sini dulu. Nah, sekarang kita tidak melihat untuk semua rentang nilai suhu untuk menentukan bentuk eksplisit dari energi ini. Kita coba melihat saja kalau suhu sangat rendah, bagaimana persamaannya, kalau suhu sangat tinggi, bagaimana persamaannya. Sekarang, jika suhu sangat tinggi, jika suhu sangat tinggi, maka T dBY dibagi T ini, suhu dBY bagi suhu sangat tinggi itu sangat kecil dibanding dengan 1. Jadi itu menjadi sangat kecil, sehingga batas atas itu menjadi sangat kecil. Karena batas atas itu sangat kecil, atau karena kita berada pada rentang suhu yang kecil,
Jadi karena ini sangat kecil, maka nilai X pun itu sangat kecil, dari 1 lebih dari 0. Jadi karena rentang integral itu sangat kecil, maka nilai X ini pun adalah nilai-nilai yang kecil, karena batas atas dari integral kecil. Karena X kecil, maka eksponen X itu bisa dikali 1 ditambah X. Karena kita hanya bermain pada rentang nilai X yang jauh lebih kecil dari 1. Sehingga bagian ini, X minus 1 kira-kira sama dengan X. Akibatnya integral 0 T D dibagi T X pangkat 3 dibagi X minus 1 dx ini kita bisa dikali dengan 0 T D dibagi T X pangkat 3 ini kita ganti dengan X kali dx sama dengan ini menjadi integral 0 T D dibagi T ini menjadi X kuadrat dx sama dengan 1/3 kali T D dibagi T pangkat 3. Jadi bagian integral ini menjadi 1/3 TD dibagi T pangkat 3. Akibatnya energi ini sama dengan ini 4 Pi kuadrat V K pangkat 4 dibagi H pangkat 4 VG pangkat 3. Lalu ini ada T pangkat 4. Di sini 1/3 TD dibagi T pangkat 3. Ya. Nah, sekarang lihat ini T pangkat 4, ini T ada di bawahnya T pangkat 3. Sehingga kita dapatkan energi ini adalah yang lainnya konstanta, kita tulisnya konstanta kali T pangkat 1. Ini T pangkat 4, ini T pangkat 3 tapi di bawah, maka bagian-bagian yang lain-lain semuanya konstanta, kita dapatkan bahwa energi sama dengan, atau kalau mau boleh juga, ini menjadi energi sama dengan konstanta, ini adalah konstanta, saya tulis sebagai A saja, yang fungsi material adalah T D pangkat 3, ini adalah VG pangkat 3 kali T. Nah, yang lainnya konstanta semua, ini adalah sifat material, beda TD, beda kecepatan gelombang, ini adalah alfa, adalah konstanta. Jadi tanpa di sini bahwa energi berbanding lurus dengan suhu, sehingga kapasitas kalor itu adalah energi dibagi dorongan terhadap energi terhadap suhu dengan alfa TD pangkat 3 kali VG pangkat 3. Ini tidak bergantung suhu. Jadi kita sudah buktikan di sini bahwa pada suhu sangat tinggi maka kapasitas kalor itu tidak lagi bergantung pada suhu, konstan. Tapi konstan itu berbeda untuk material yang berbeda. Kenapa? Material yang berbeda punya TD yang berbeda, punya VG yang berbeda. Jadi material logam, emas, tembaga, perak punya TD dan VG berbeda, mempunyai kapasitas kalor yang berbeda. Tapi semuanya itu tidak mengandung suhu. Jadi pada suhu berapapun asal suhunya tinggi, kapasitas kalor emas itu segitu saja. Kapasitas kalor perak itu segitu saja, tembaga segitu saja, tidak bergantung pada suhu. Ini adalah, jadi kalau kita gambar nanti, pada suhu yang sangat tinggi ada CV, suhu sangat tinggi, maka kapasitas kalor itu konstan. Ya. Nah sekarang kita tinjau kasus lain bahwa suhu sangat rendah. Ya. Jadi ini sudah kasus suhu tinggi, kita hapus dulu. Bagaimana kalau suhu sangat rendah? Suhu menuju 0. Suhu menuju 0 Kelvin. Kalau suhu menuju 0 Kelvin, maka TD dibagi T ini menuju 0, ini akan menjadi tak berhingga. Sehingga integral 0 sampai dengan TD dibagi T X pangkat 3 dibagi X minus 1 dx, ini bisa kita ganti 0 tak berhingga X pangkat 3 dibagi X minus 1 kali dx. Nah, ini integral X tapi batasnya itu 0 angka, tidak lagi mengandung suhu. Maka ini adalah konstanta, kita sebut sebagai gamma, sebagai konstan. Ya. Jadi tidak lagi mengandung suhu, beda dengan tadi, kalau pada suhu yang tinggi ini mengandung suhu. Tetapi ketika suhu rendah, ini tak berhingga, batas integral itu adalah angka, maka hasil integral itu adalah konstanta. Nah, dengan demikian kita akhirnya bisa mendapatkan bahwa
energi adalah ini konstanta, sama untuk semua kita bisa kita tulis sebagai 4 Pi kuadrat V K pangkat 4. Ini adalah H pangkat 4. Kemudian ini konstanta gamma, kita masukkan gamma di sini. Ini menjadi P pangkat 4 dibagi VG pangkat 3. Jadi tambah di sini bahwa energi berbanding lurus dengan pangkat 4 dari suhu. Sehingga, ini kita hapus, sehingga kapasitas kalor itu menjadi dE dibagi dt sama dengan 4 Pi kuadrat V K pangkat 4 konstanta gamma dibagi H pangkat 5 konstanta. Ini di diferensial terhadap suhu menjadi 3. Ada 3 ini, 3 T pangkat 3 dibagi V pangkat gamma. Nah, tambah di sini bahwa kapasitas kalor berubah terhadap suhu. Kalau suhu 0, kapasitas kalor 0, dan naiknya itu sesuai dengan pangkat 3 dari suhu. Jadi kalau kita gambar, pada suhu menuju 0 dia naik menjadi pangkat 3. Ini naik ke pangkat 3, ini konstan, sehingga kalau ini kita terusnya kita nyambung, maka akan dapatkan ini. Ini ada CV, ini adalah sesuai eksperimen. Jadi tampak di sini bahwa dengan konsep grand assembly mulai dari fonon yang bergetar dengan frekuensi omega yang ada batas maksimalnya, maka pada suhu sangat rendah kapasitas kalor menuju 0 ketika suhu menuju 0, tapi berubah secara T pangkat 3. Pada suhu sangat tinggi nilai kapasitas kalor itu tidak bergantung pada suhu. Namun ini kita lihat di sini ada VG pangkat 3. Namun nilai-nilai di mana kapan dia turun, berapa cepat turun bergantung pada material. Beda material ini konstanta untuk semua material sama, tapi beda material beda VG. Sehingga turunnya di T pangkat 3 itu akan berbeda, material berbeda. Juga sama tingginya ini, ketinggian ini beda untuk material berbeda. Ada TD sifat material, VG sifat material, ini beda nilai untuk material berbeda. Maka tingginya ini konstan, tapi di tinggi berapa akan bergantung pada material. Secepat apa, apakah turun di sini, atau turunnya di sini, atau turunnya di sini, itu juga akan bergantung pada sifat material. Tapi yang jelas bahwa pada suhu tinggi semua konstan, suhu rendah turun, lalu menuju 0 pada suhu menuju 0, dan perubahan di suhu yang sangat rendah tadi adalah pangkat 3 dari suhu. Nah, ini kita sudah buktikan betapa luar biasanya konsep fungsi partisi untuk bisa menjelaskan pengamatan makroskopik, mulai dari hipotesis mikroskopik yang kita lakukan, yang kita berikan, atau kita asumsi yang berlaku pada fonon-fonon tadi, bahwa tiap fonon mempunyai sifat seperti ini secara mikroskopik, kita tentukan energi, kita bangun fungsi grand partisi, lalu kita turunkan persamaan makroskopik. Jadi sudah 2 kita pakai konsep grand partisi, menentukan jari-jari kestabilan bintang, menentukan kapasitas kalor zat padat yang sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, pada video nanti akan kita tunjukkan untuk fenomena-fenomena lain, sehingga kita benar-benar merasa bahwa statistik itu adalah suatu ilmu yang luar biasa, suatu metode yang luar biasa untuk menjelaskan fenomena mikroskopi yang tidak bisa kita amati, tapi hasilnya kita bisa banding dengan pengamatan makroskopik. Kita akan ketemu lagi.